Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nova Nur Ali Fitriana dan Septiwardia akan mempresentasikan tentang hadis-hadis kekerasan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan? Di dalam agama Islam, kekerasan merupakan kegiatan yang bersifat paksaan dalam artian melaksanakan suatu kehendak dengan cara memerintah atau memohon sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan. Apabila perintah tersebut tidak juga dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi atau mungkin juga tindakan yang berupa kekerasan. Adapun hadis-hadis mengenai peperangan, hadis nomor 1301 dari Samura bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bunuhlah orang-orang musyrik yang tua dan berikanlah anak-anak muda di antara mereka." Riwayat Abu Dawud, hadis sahih menurut Tirmizi. Abdullah bin Muhammad al-Musyadi menceritakan kepada kami berkata, Abu Rauh al-Harami bin Umarot menceritakan kepada kami yang berkata, Subah menceritakan kepada kami dari Waqid bin Muhammad berkata, aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka apabila melakukan yang itu termasuk perlindunganku, baik darah maupun hartanya, kecuali yang hak Islam dan terserah kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis nomor 1295 dari Sulaiman ibnu Muraidah dari ayahnya bahwa Aisyah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW jika mengangkat komandan tentara atau angkatan perang, beliau memberikan wasiat khusus agar bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kaum muslimin yang menyertainya. Kemudian beliau bersabda, berperanglah atas nama Allah di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah, perangilah, jangan berkhianat, jangan mengingkari janji, jangan memotong anggota badan, jangan membunuh anak-anak. Jika engkau bertemu musuhmu dari kaum musyrikin, ajaklah mereka kepada 3 hal. Bila mereka menerima salah satu dari ajakanku itu, terimalah dan jangan apa-apakan mereka, yaitu ajaklah mereka memeluk agama Islam. Jika mereka mau, terimalah keislaman mereka, kemudian ajaklah mereka berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin. Jika mereka menolak, katakanlah pada mereka bahwa mereka seperti orang-orang Arab Badui yang masuk Islam. Mereka tidak akan memperoleh apa-apa dari harta rampasan perang dan harta rampasan tanpa peperangan, kecuali jika mereka berjihad bersama kaum muslimin. Bila mereka menolak masuk Islam, mintalah mereka agar membayar upeti. Jika mereka menyetujui, terimalah hal tersebut. Lalu bila mereka menolak, mintalah perlindungan kepada Allah dan perangilah mereka. Apabila engkau mengepung penduduk yang berada dalam benteng, mereka menyerah jika engkau memberikan kepada mereka tanggungan Allah dan Rasul-Nya. Maka janganlah engkau lakukan, namun berilah tanggungan kepada mereka. Karena sesungguhnya jika engkau mengurungkan tanggunganmu adalah lebih ringan daripada engkau menggugurkan tanggungan Allah. Apabila mereka menginginkan engkau memberikan keamanan atas mereka berdasarkan hukum Allah, jangan kau lakukan, tetapi lakukanlah atas kebijakanmu sendiri, karena engkau tidak tahu apa yang engkau tepat dengan hukum Allah atau tidak dalam menempatkan hukum kepada mereka. Riwayat Muslim. Adapun contoh hadis yang menjadi dasar pijakan tindak kekerasan dalam beraksi terhadap pemahamannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Jundab
bin Abi Umayyah yang diartikan sebagai berikut. Diriwayatkan dari Junhab bin Ani Umayyah berkata, Nabi mengatakan, Anda tidak dapat merebut urusan atau kepentingan dan pemerintahan tersebut dari yang berhak, kecuali jika Anda menyaksikan kekufuran yang nyata, sedang hadir dan bukti yang dihadirkan oleh Allah. Dalam khazanah Islam, tindak kekerasan adalah tindakan penganiayaan atau perbuatan zalim kepada orang lain yang dilarang. Hadis-hadis tentang larangan kekerasan dijelaskan dalam sebuah hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di sisinya ada sesuatu dari hasil penganiayaan untuk saudaranya, baik yang mengenai keperwiraan atau kehormatan saudaranya itu ataupun sesuatu yang lain, maka hendaklah meminta kehalalannya pada hari ini semasih di dunia sebelum tidak lakunya dinar dan dirham. Yang kedua, dinyatakan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah engkau semua, hindarkan dirimu semua akan perbuatan menganiaya, sebab menganiaya itu akan merupakan berbagai kegelapan pada hari kiamat. Lalu yang ketiga, hukuman yang pertama kali akan diputuskan di antara sesama manusia pada hari kiamat nanti adalah berkaitan dengan darah, pembunuhan. Dalam riwayat lain ditegaskan seorang mukmin tetap berada dalam keleluasaan agama selama ia menumpahkan darah secara hak. Hadis riwayat Bukhari. Melalui hadis di atas, kita bisa memahami bahwa kekerasan dan aniaya adalah sebuah perilaku yang dilarang oleh Islam. Bahkan ada ancaman dosa besar dari tindak perilaku kekerasan. Sebaiknya seseorang hamba yang senantiasa saling menyayangi dan hidup damai akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Allah menghadiahkan pahala dan surga kepada orang-orang yang menjauhi kekerasan dan mendekatkan kepada saling menyayangi antar sesama manusia. Mungkin cukup sekian materi mengenai hadis-hadis tentang kekerasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.